Memang ada lah, ya kritik kita tidak artinya pemerintah tidak anti kritik bukan, tapi bahwa narasi kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini orang itu berasumsi. Asumsi orang itu kan tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, berasumsi negatif kan nggak bagus. Kan kita ini sudah menuju ke swasembada, harga gabahnya bagus, petaninya senang gitu loh, ya kan. Sementara negara lain, ya kan, Filipina, Malaysia, Jepang itu sekarang lagi krisis beras. Sementara kita juga mengalami El Nino dan La Nina yang sama, tapi kita sekarang di posisi yang lebih aman, jauh lebih aman dibanding mereka. Itu kan satu hal yang positif yang secara komunikasi harus tersampaikan. Jangan sampai rakyat itu digiring oleh opini-opini yang narasi-narasi yang nggak benar. Gitu. Itu salah satu kontribusi dari sektor saya sebagai Wakil Menteri Pertanian. Jangan kita kan banyak keberhasilan ya. Salah satunya paling kelihatan sekali adalah bagaimana pupuk lancar, itu rakyat happy. Saya bilang saya habis dari Kulon Progo, saya habis dari Bantul, saya habis dari Palembang, saya habis dari Sumatera Utara, saya habis keliling dari beberapa titik, Pak. Rakyat di bawah itu happy gitu loh, bahwa memang ada lah, ya kritik kita tidak artinya pemerintah tidak anti kritik bukan, tapi bahwa narasi kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini orang itu berasumsi. Asumsi orang itu kan tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, berasumsi negatif kan nggak bagus. Maka tugas saya adalah bagaimana memperbaiki asumsi yang baik di masyarakat bawah ini, bagaimana bisa menular sebanyak mungkin. Nah itu kan sisi komunikasinya yang memang dari sisi kami, saya khususnya yang mengampu urusan pertanian, kita perbaiki. Gitu. Mas, apakah ini dipicu oleh itu tadi kritik dari media segala macam? Saya kira nggak ada masalah ya, kan orang semua bisa beropini dan lain-lain, kan nggak ada masalah. Cuman kalau kan gini, semua orang kan bisa beropini ya kan, kecuali dia hate speech dan lain-lain, itu kan itu lain persoalan ya. Tapi semua orang kan punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya, apapun itu loh ya. Maka pemerintah juga punya hak jawab, punya hak untuk bersuara, menyuarakan yang realita yang kita kerjakan. Ya dong, kita prestasi, kita nggak impor beras, oke dong gitu loh ya kan. Kemudian harga gabahnya tinggi, petaninya panennya bagus karena pupuknya cukup, plus harga pembeliannya lebih tinggi, kan mereka semua happy, kan saya harus sampaikan bahwa itu betul dan nyata. Kalau ada 1-2 di sosial media petani yang belum dapat dibeli dengan harga yang sesuai, laporkan, kita insya Allah Bulog akan hadir, kita akan jemput gabah-gabah di pematang sawah, di jalan-jalan, kita jemput di situ, di sawah, bukan di tengah sawahnya ya, harus dibawa ke pinggir sawah, biaya transportnya ditanggung oleh Bulog. Gitu. Mas, evaluasi itu apakah karena juga banyak pernyataan pejabat publik yang blunder dalam beberapa waktu terakhir ini, Mas? Enggak. Ya ini aja, masalah kita kan banyak ya, kalau Anda perhatikan kan dari mulai banyak lah, saya kira program-program yang pro rakyat ya, yang berpihak kepada rakyat ya, misalnya contoh THR untuk ojol. Selama sejarah ini ada ojol selama bertahun-tahun, kan baru ini ada bonus hari raya, diupayakan oleh pemerintah. Walaupun yang memberikan adalah perusahaan, tapi kan ada kehendak dan keinginan dari pemerintah. Dan itu kan perlu diapresiasi dong gitu loh ya kan. Kemudian lagi-lagi kalau di bidang kami pupuk lancar, kemudian irigasi baik, benihnya oke ya kan, kemudian panennya juga bagus. Alsintan kita lagi convert gitu ya, pelan-pelan kita dari yang tradisional pakai tangan kita bagaimana pakai mesin, dari pertanian oke ya kan. Kemudian harga tiket diturunkan kan bagus ya. Hanya kita perlu, rakyat sudah merasakan ya, jangan sampai yang tidak merasakan merasa dia tidak mendapatkan perhatian, gitu aja. Terus arahan untuk perbaikan? Kurang maksimal, minta dimaksimalkan. Tapi ada nggak dibahas nggak komunikasi yang kontraproduktif dengan program-program pemerintah, misalnya statement yang bikin blunder yang akhirnya pemerintah diserang kayak gitu? Ada dibahas? Ya enggak sih, kita perbaiki aja. Jadi kalau saya sih dari sisi porsi saya, Anda bisa lihat dari sosmed saya kan, kita tone-nya positif karena memang kita ada yang baik, kita sampaikan baiknya kan. Kalau yang nggak baik kita perbaiki kan gitu. Bernegara kan tidak bisa 100% senang semua, 100% berhasil semua kan enggak. Pasti ada 1-2 pelan-pelan. Namanya pemerintahan Prabowo adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yang sudah dibangun. Kan nggak mungkin negara ini dibangun dalam semalam kan, kita dibangun dari tahun 45 ya kan, ada perang-perangnya, ada konfliknya, ada perang saudaranya, ada pemberontakan dan seterusnya sampai dengan tahap ini. Nah, maka
Ini kan dalam waktu berapa? 5 bulan ini kan lumayan lah ya, terobosan dari pemerintah sudah banyak, ya kan ada Danantara mengkonsolidasi semua. Dengan semua pro dan kontranya kita bisa efisiensi yang sempat secara isu juga agak melenceng, kita perbaiki komunikasinya, akhirnya rakyat juga akhirnya paham gitu loh, yang dimaksud dengan efisiensi itu apa dan seterusnya. Karena kan kadang-kadang orang itu kan takut dengan, jangan ini kan harus dihadapi, ya harus dihadapi. Makanya saya menghadapi Anda semua kan saya hadapi, ya kan. RUU TNI misalnya, ya kita hadapi, ya harus dihadapi kan. Apa yang mana? Akhirnya kan semua, akhirnya setelah dapat penjelasan, setelah mendapatkan sebuah penjelasan yang komplit, saya kira juga orang akhirnya juga paham gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kadang lagi rame, lagi hot, orang lagi pengen tahu, dia uber orang, mungkin orangnya ya slip tang atau mungkin barangkali penjelasannya terpotong, potongannya di viralkan seterusnya. Saya kira dengan sosial media kan begitu ya, kadang tidak utuh gitu loh. Nah, kita perlu penjelasan lebih. Dibahas nggak komunikasi yang kontraproduktif dengan program-program pemerintah, misalnya statement yang bikin blunder yang akhirnya pemerintah diserang kayak gitu, ada dibahas? Ya enggak sih, kita perbaiki aja. Jadi kalau saya sih dari sisi porsi saya, Anda bisa lihat dari sosmed saya kan kita tone-nya positif karena memang kita ada yang baik kita sampaikan baiknya kan. Kalau yang nggak baik kita perbaiki kan gitu. Bernegara kan tidak bisa 100% senang semua, 100% berhasil semua kan enggak. Pasti ada 1-2 pelan-pelan. Namanya pemerintahan Prabowo adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Yang sudah dibangun, kan nggak mungkin negara ini dibangun dalam semalam kan. Kita dibangun dari tahun 45. Ya kan ada perang-perangnya, ada konfliknya, ada perang saudaranya, ada pemberontakan dan seterusnya sampai dengan tahap ini. Nah, maka ini kan dalam waktu berapa? 5 bulan ini kan lumayan lah ya, terobosan dari pemerintah sudah banyak, ya kan ada Danantara mengkonsolidasi semua. Dengan semua pro dan kontranya kita bisa efisiensi yang sempat secara isu juga agak melenceng, kita perbaiki komunikasinya, akhirnya rakyat juga akhirnya paham gitu loh, yang dimaksud dengan efisiensi itu apa dan seterusnya. Karena kan kadang-kadang orang itu kan takut dengan, jangan ini kan harus dihadapi, ya harus dihadapi. Makanya saya menghadapi Anda semua kan saya hadapi, ya kan. RUU TNI misalnya, ya kita hadapi, ya harus dihadapi kan. Apa yang mana? Akhirnya kan semua, akhirnya setelah dapat penjelasan, setelah mendapatkan sebuah penjelasan yang komplit, saya kira juga orang akhirnya juga paham gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kadang lagi rame, lagi hot, orang lagi pengen tahu, dia uber orang, mungkin orangnya ya slip tang atau mungkin barangkali penjelasannya terpotong, potongannya di viralkan seterusnya. Saya kira dengan sosial media kan begitu ya, kadang tidak utuh gitu loh. Nah, kita perlu penjelasan lebih utuhnya.